Pembelajaran hari ini, langkah baiknya ketua kelas untuk menyiapkan dan mengkondisikan teman-temannya. Mari silakan. Berdiri semua. Baiklah teman-teman, saat ini kita mulaikan pembelajaran kita Amin. Bagi anak-anak silakan duduk semuanya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalian memeriksa diri kalian apakah kalian sudah rapi, baju, kemudian perlengkapan, atribut. Setelah itu kalian cek di bawah meja kalian apakah ada sampah yang berserakan. Kalau ada sampah plastik silakan diambil, nanti dibuang di tempat sampah. Sebelum kita belajar, Ibu akan menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi dengarkan nama-nama kalian supaya tidak terlewat. Ahmad Ridho. Hadir Ibu Guru. Andika. Hadir Ibu Guru. Angelia. hadir. Jadi sampai hari ini masih ada teman-teman yang izin ataupun sakit. Nah, kita bersyukur sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga boleh hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kita akan menyanyikan lagu nasional seperti pertemuan-pertemuan yang sudah kita lalui. Silakan kalian untuk bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Di pemuda Indonesia. Kita sudah menyanyikan bersama-sama. Lagu nasional kita memiliki makna. Kalau lagu ini tadi Bangun Pemuda-Pemudi, maknanya yaitu membakar semangat pemuda-pemudi agar bisa terus bersemangat dalam berkarya, kemudian bisa menjadi pemuda-pemudi yang bisa diandalkan. Ya baik, Ibu akan menanyakan materi pembelajaran minggu lalu. Kita sudah belajar tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Ibu akan memberikan pretest tentang materi yang sudah kalian lalui minggu lalu tentang periodisasi. Jadi di negara kita memiliki berapa periode perkembangan demokrasi? 5. Ada 5. Demokrasi yang pertama demokrasi Revolusi. Demokrasi yang kedua demokrasi terpimpin. Kemudian demokrasi liberal. Kemudian demokrasi Orde baru dan demokrasi Reformasi. Nah, Ibu akan menyampaikan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini, ini Ibu akan menggambarkan tentang demokrasi itu seperti sebuah pohon. Jadi di dalam pohon, di pohon tersebut terdapat daun, apalagi? Batang, akar, dan juga ranting. Itu adalah bagian-bagian dari pohon. Dan pohon itu tidak bisa hidup sendiri. Dia ketergantungan dengan air dan juga sinar matahari. Sama seperti negara kita. Negara kita kalau ingin menjadi negara kuat seperti pohon tadi, tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang kuat, pohon yang besar, negara kita juga membutuhkan komponen-komponen. Nah, negara kita pasti ada pemimpin-pemimpin. Kita dipimpin oleh wakil-wakil rakyat sebagai ranting, sebagai daun, sebagai cabang, sebagai akar. Nah, tetapi wakil-wakil rakyat itu tetap membutuhkan yang namanya masyarakat. Karena tanpa adanya masyarakat, demokrasi kita tidak akan berjalan. Karena pada dasarnya demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Jadi materi kita yang terakhir di bab 2 ini yaitu
kehidupan membangun kehidupan Indonesia. demokrasi di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk di dalam materi kita, yaitu membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, Ibu akan menginformasikan tentang KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Boleh bacakan secara materi? Kaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu tadi adalah KD, IPK, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan juga atau memberikan informasi tentang penilaian kita hari ini. Nah, nanti penilaian kita, Ibu akan menggunakan penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Menginformasikan juga tentang model pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Silakan salah satu boleh mau bacakan. Orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang Ya baik, terima kasih Dwi. Nah, ini adalah langkah-langkah dari problem based learning. Yang pertama, nanti Ibu akan mengorientasi kalian pada masalah dengan menampilkan sebuah gambar dan juga video pembelajaran. Nah, Ibu akan masuk pada orientasi masalah. Nah, di sini Ibu akan tampilkan 4 buah gambar. Silakan kalian simak dan amati. Yang pertama ini video pembelajaran, jadi kalian nanti simak video pembelajaran kita hari ini. Ya, tadi itu adalah video pembelajaran tentang membangun sikap demokratis. Itu tadi adalah membangun sikap demokratis di lingkungan apa? Melalui pemilu. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian, mengorganisasi kalian untuk belajar. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kita akan berdiskusi. Nanti Ibu akan membagi menjadi kelompok 1, kelompok Patimura. Ini nanti kelompok Patimura. Kemudian kelompok Diponegoro, kelompok Ki Hajar Dewantoro, dan juga terakhir adalah kelompok Imam Bonjol. Ibu akan membagikan LKPD. Selama kalian berdiskusi, kalian harus membaca petunjuk yang ada di LKPD dan mengerjakan diskusikan yang ada di LKPD. Ibu juga menyediakan 3 laptop untuk kalian. Setelah selesai berdiskusi, kalian ketik di laptop, membuat PowerPoint. Nanti presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Jadi kelompok mana dulu yang akan presentasi? Yang akan mulai dari kelompok pertama dulu, yaitu kelompok Patimura. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok ketiga akan menyampaikan hasil kerja kami yang contoh-contoh perilaku kalian yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan lingkungan keluarga. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga
keluarga yang Untuk presentasi dari kelompok Patimura, berikan tepuk tangan dulu. Nah, tadi ditanyakan apakah ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Silakan dari kelompok. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok Ponegoro akan bertanya bagaimana cara kita membangun sikap demokratis di dalam keluarga. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok di Ponegoro. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Kedua, tidak membantah atau memotong pembicaraan saat ada anggota keluarga yang berbicara. Yang ketiga, saling menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Yang keempat, mematuhi aturan yang sudah diterapkan oleh keluarga. Dan yang terakhir, mendahulukan kewajiban di rumah. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kelompok di Ponegoro? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok Patimura? Terima kasih. Jika ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Patimura. Silakan kelompok lain yang menanggapi. Silakan kelompok Imam Bonjol untuk memberikan pertanyaan. Baik, kami dari kelompok Imam Bonjol akan memberikan pertanyaan, yaitu apa saja contoh-contoh perilaku demokrasi di sekolah. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok Imam Bonjol. Contoh perilaku demokrasi di sekolah adalah dengan mengikuti dan melakukan pemilihan pengurus OSIS sesuai dengan tata tertib, mengikuti dan melakukan pemilihan pengurus kelas, bersikap adil, tidak membeda-bedakan teman, dan ikut menentukan jadwal pikir kelas dengan adil dan berbagi rata. Tepuk tangan dulu untuk kelompok di Ponegoro. Tangan dulu untuk kelompok Imam Bonjol. Nah, baiklah semuanya, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang kalian presentasikan sudah sangat baik dan juga sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Jadi demokrasi Pancasila itu memang harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita sebagai masyarakat dan juga warga negara, kita harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan sikap demokratis. Nah, selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Dan soal evaluasi ini Ibu akan bagikan di Google Classroom. Kalian bisa buka di HP kalian. Silakan keluarkan handphone kalian atau gawai. Silakan kalian membuka. Ibu sudah mengirimkan di grup kelas atau grup mata pelajaran PPKN. Ibu sudah membagikan soal 3 soal di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan dan langsung dikumpulkan. Ibu akan beri waktu selama 10 menit. Sekarang kita sudah ada di penghujung akhir pembelajaran. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Ibu akan merefleksi pembelajaran kita kali ini. Nah, Ibu akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini tentang membangun sikap demokratis di Indonesia? Sudah. Baik, selanjutnya, apakah negara kita ini sudah menganut paham demokratis? Siapa yang boleh menjawab? Silakan Kesha. Silakan. Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi.
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat menciptakan hidup yang aman, damai, dan makmur serta terhindar dari konflik-konflik yang akan terjadi dalam masyarakat. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Imam Bonjol. Dan selanjutnya, Ibu akan menginformasikan tentang pembelajaran kita minggu depan atau minggu berikutnya, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Itu terdapat di bab 3. Jadi minggu depan kita akan masuk di bab 3. Nah, untuk mengikuti pembelajaran kita akan menyanyikan lagu daerah Sulawesi Utara. Jadi bersama-sama. Kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua untuk menyiapkan teman-temannya. Berdiri semua. Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa untuk agama muslim saya tuntun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbil alamin. Beri salam. Terima kasih.